Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan Bapak direksi sekalian. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Aulia Anandafa. Di sini akan sedikit menjelaskan terkait proyek mata kuliah Sistem Informasi Bisnis saya. Nah, di sini saya memiliki proyek berupa Moodle. Sederhananya, Moodle merupakan sebuah sistem seperti e-learning di mana di dalamnya terdapat materi-materi pelatihan. Nah, harapannya dengan adanya sistem e-learning atau Moodle ini bisa mempermudah para karyawan untuk terus dalam mempermudah pelatihan karyawan, untuk karyawan mengetahui terkait dengan produk-produk yang ada dalam perusahaan. Nah, mungkin itu saja pengenalan singkat dari saya. Untuk selanjutnya, mengapa saya mengangkat dalam proyek SIP saya adalah eh, menggunakan perusahaan. Nah, harapannya dengan adanya Moodle sebagai platform pembelajaran ini, karyawan dealer, baik sales, teknisi, maupun admin dapat mengakses informasi terkait dengan produk Vespa secara lengkap, mulai dari fitur, spesifikasi, dan juga keunggulan lain-lain. Dan juga di dalamnya juga ada harganya juga. Harga dari eh, produk-produk yang ada di perusahaan. Nah, selain itu, manfaat adanya Moodle sendiri, menurut saya dapat meningkatkan kompetensi dan juga pelayanan karyawan kepada pelanggan. Nah, dengan adanya informasi-informasi yang ada di dalam Moodle ini, nantinya harapannya dapat mudah diakses oleh karyawan, sehingga karyawan dapat dengan update untuk mengetahui terkait dengan produk-produk dan juga dapat menambahkan value karyawan untuk mengetahui keunggulan-keunggulan serta produk-produk terbaru. Gitu. Mungkin langsung saja kita lihat di dalamnya apa saja yang ada di dalam model ini. Nah, untuk yang pertama, nantinya setiap karyawan akan mendapatkan satu akun yang masing-masing nanti yang kami butuhkan adalah email. Nah, di email sendiri nanti untuk mengkoneksikan antara username-nya dengan password-nya sehingga mereka dapat login. Nah, mereka-mereka yang tidak menyertakan email untuk login, nah maka mereka tidak bisa mengakses laman ini. Nah, kalau di sini karena saya sebagai admin, maka saya login sebagai admin dan saya akan coba untuk trial. Nah, di sini saya sudah memasukkan password dari akun saya. Sebenarnya saya memiliki akun username lain untuk login. Cuman karena kebetulan saya mempresentasikan sebagai admin, maka saya login sebagai admin dan juga password yang sudah saya terapkan di admin. Nah, sebentar sembari menunggu loading. Wah, ternyata masih ada informasi yang error. Oke, mungkin kita coba lagi. Oke, kita logout dulu. Mungkin hal tersebut terjadi karena ada admin lain. Atau saya login dengan nama yang lain yang masih istilahnya nyantol di akun ini, di web ini sehingga tidak bisa. Maka jadi saya coba untuk masuk lagi. Ini sambil menunggu. Nah, di sini saya sudah bisa untuk masuk dan melakukan login. Di sini saya akan menunjukkan beberapa isi yang ada dari model ini yang saya angkat dari perusahaan. Nah, saya coba buka di bagian home untuk mengetahui course yang akan saya bawakan. Nah, di sini untuk memudahkan karyawan akses ya. Di sini saya sudah menuliskan judul untuk course-nya sendiri, yaitu Welcome to Discover Vespa Course-nya. Di mana ini sudah ada gambar atau logo dari skuter Vespa Matic sehingga meminimalisir para karyawan atau siapapun yang ingin melihat laman ini untuk bisa cepat mengakses ke bagian Vespa. Oke, kita klik. Nah, oke. Untuk yang pertama, di sini kami mengenalkan terkait SEB Project berupa KMS Development. KMS sendiri ini merupakan Knowledge Management System yang berarti proses mengembangkan sistem manajemen pengetahuan dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, berbagi, dan juga mengelola pengetahuan secara aktif. Nah,
dari adanya web ini nanti diharapkan untuk karyawan itu aktif gitu ya. Di sini nanti akan ada kolom diskusi, kolom kuis. Nah, kuis ini bisa sebagai parameter para karyawan telah menyelesaikan atau membaca materi dengan baik karena kuis yang pertanyaan-pertanyaan dalam kuis yang saya bawakan tidak jauh dari materi yang saya tulis dalam laman ini. Nah, oke, mungkin untuk yang pertama kita mulai dari pengenalan industri. Yang pertama ada vehicle industry. Nah, di sini saya sertakan video ya, video dari Menteri, Menteri Kemenperin terkait kinerja industri roda 2 yang mengalami perkembangan. Nah, di sini saya juga menjelaskan tren utama dalam industri ini, dalam industri kendaraan roda 2 itu ada apa saja, ada dominasi merek Jepang, pertumbuhan motor listrik, peningkatan produksi domestik, dan juga tren motor matic. Nah, sudah saya tuliskan juga di sini faktor utama yang mendukung tingginya permintaan motor, terus kenapa, eh, bagaimana industri sepeda motor menghadapi tantangan di Indonesia gitu. Nah, mungkin untuk sedikit pengenalan terkait industri vehicle industry sudah tidak saya banyak jelaskan karena nanti yang paling penting adalah di poin terkait perusahaan Kang. Nah, yang selanjutnya setelah kita menjelaskan secara luas terkait industri vehicle-nya, kita langsung masuk ke perusahaan atau PT Piaggio Indonesia yang gimana kalau di Indonesia itu terkenal dengan Vespa ya, walaupun Piaggio sendiri itu membawahi beberapa merek seperti Moto Guzzi, Piaggio sendiri, dan juga Aprilia. Oke. Selanjutnya ini juga saya berikan video di sini. Nah, di sini kami mengenalkan terkait dengan perusahaan induk perusahaan kami yaitu PT Piaggio Indonesia. Nah, di sini juga dijelaskan merek-merek yang dinaungi oleh PT Piaggio siapa aja, ada Vespa, Aprilia, Moto Guzzi. Nah, juga saya juga menjelaskan terkait pertama kali berdirinya PT Piaggio yang ada di Indonesia, kemudian sistem layanan 3S, self-service, dan juga spare part. Nah, itu untuk nah, di sini saya juga memberikan tautan link ya untuk Instagram secara Instagram resmi dari subdealer dari Piaggio. Nah, di sini di Lamongan adalah skuter Lamongan ini nanti kalau dibuka, nah dia akan beralih ke laman Instagram. Nah, oke. Ini kita bisa coba lagi kalau kita klik nanti wa.me muncul nomor WhatsApp ini. Nah, akan langsung terhubung dengan nomor marketing atau sales dari Laskuter Lamongan. Nah, setelah saya memperkenalkan dari sisi perusahaan, nah, salah satu salah satu produk yang yang saya angkat dalam laman ini adalah produk Vespa karena seperti yang kita ketahui di antara motor-motor lainnya, jenis motor lainnya seperti Moto Guzzi, Aprilia, Piaggio sendiri. Nah, Vespa merupakan produk unggulan dari PT Piaggio Indonesia. Nah, di sini juga saya memperkenalkan terkait kehadiran Vespa dari tahun 1950, di mana nah, kemudian perkembangan Vespa hingga tahun 2011 dan juga Vespa yang ada saat ini. Nah, untuk saat ini Februari 2025, bahkan di bulan ini, nah Vespa itu sudah yang menjadi bestseller di Indonesia itu ada LX, Vespa Sprint 150, Vespa Primavera, dan juga Vespa GTS. Nah, di sini juga saya menyantumkan katalog Vespanya. Nah, sebentar mungkin saya tunjukkan. Nah, ini nanti kalau dibuka akan masuk katalog Vespa. Nah, di sini merupakan harapan saya ya. Nah, bagi siapapun yang melihat laman ini tuh tidak hanya terbayangkan, oh, Vespa warna biru, birunya seperti apa. Karena saya akui, saya akui Vespa setiap mengeluarkan warna baru, namanya itu aneh-aneh dan agak susah dihafal. Jadi orang-orang tuh cuman ingatnya yang warna biru itu loh. Padahal Vespa di Rangkavin 2024 dan juga 2025 misalnya di sprint. Nah, itu ada warna biru. Terus nanti ada lagi Vespa tipe Primavera yang ada birunya juga. Nah, maka dari itu
harapan dari saya mengkoneksikan katalog ini adalah sebagai augmented virtual ya, virtual dealer gitu ya. Jadi nanti kalau kita LX langsung keluar, ini ada LX warna biru, kuning, hijau. Nah, begitu juga dengan Primavera. Nah, di sini juga ada penjelasan singkatnya. Nah, ada Primavera juga terbagi menjadi dua, Primavera biasa dan juga Primavera S. Oke, mungkin saya kembali ke laman saya. Nah, selanjutnya ada topik keempat yaitu From Environmental Vespa. Nah, itu ada dari delapan, ada customer, supplier, competitors, global company, financial community, governance, owner, dan juga working population. Nah, kemudian untuk bisnis proses Vespa-nya sendiri digambarkan pada gambar berikut yang berawal dari research development hingga customer feedback. Nah, customer feedback ini juga melakukan merupakan suatu layanan purna jual di mana customer memberikan feedbacknya terkait dengan layanan, produk, kualitas produk, dan sebagainya. Oke, lanjutnya untuk transaksinya sendiri, di sini di dealer kami, untuk produk best sellernya ada Vespa Prima Sprint S150, kemudian disusul Primavera 105, S150. Nah, yang membedakan S dan juga biasa, Sprint atau Primavera biasa adalah pada sistem, pada pernak-perniknya aja, aksesoris motornya. Nah, ini kemudian kami manifest, bukan manifest ya, ini lebih tepatnya hasil penjualan selama 1 tahun. Nah, berikut ada Vespa Sprint, Sprint 50, Sprint S. Nah, nah, sehingga estimasi total transaksi selama 1 tahun keluarnya adalah 2.919.919. Nah, ini tuh masih harga kotor, eh, belum termasuk pemilikan BPK, pengurusan BPKB, STNK, dan juga belum dikurangi harga diskon dan juga harga promo. Nah, kemudian dengan adanya laman ini, kami harapkan dapat menjadi suatu perubahan dalam pelayanan informasi sistem informasinya. Nah, ini berikut merupakan rencana investasi IT dalam bisnis Vespa. Nah, bisa dimulai dari investasi dalam pemasaran digital dan e-commerce, kemudian pengembangan infrastruktur digital dan juga cloud computing. Nah, yang kedelapan, materi ke-8 adalah cost structure. Nah, di cost structure ini ada analisis struktur biaya di Last Scooter. Nah, biayanya apa saja? Biaya pemasaran, pajak dan regulasi, biaya operasional, dan juga administratif. Yang masing-masing disesuaikan oleh kebijakan dari atas, kebijakan dari pusat. Nah, seperti kalau pajak regulasi, berarti kita mengikuti peraturan pemerintah. Kalau biaya pemasaran dan penjualan, kami mengikuti dari PT Piagio. Kalau biaya operasional dan administratif juga kami menentukannya dari pusat. Oke, untuk future strategi dari adanya laman ini adalah Digital Transformation and E-commerce Expansion. Nah, ini memanfaatkan augmented reality. Eh, Kedepannya, jika namanya dikembangkan, mungkin eh, dalam model e-katalog tadi itu tidak lagi di-linkkan ke web Primavera ya, tapi eh, mungkin akan saya coba untuk saya kumpulkan data-data, gambar-gambar, dan juga spesifikasi terbarunya, dan kemudian akan diupload di sini sendiri, sehingga tidak usah nge-link ke link yang lain gitu. Jadi kita hanya berfokus ke link ini saja. Nah, oke. Yang terakhir ada recommendation for the application of technology and management evaluation concept to companies. Nah, ini beberapa penerapan teknologi dan bisnis, juga penerapan konsep evaluasi manajemen. Dan yang terakhir, dari 10 materi atau 10 topik tadi berakhirlah dengan kuis. Nah, di kuis ini sendiri ada dua macam kuis. Untuk kuis yang pertama, sistemnya adalah pilihan ganda ABCD, dan yang kedua, review part 2 adalah benar salah. Nah, untuk hasil dari kuis yang telah dilakukan oleh beberapa karyawan ya, ini di sini ada untuk part 1 tuh nilai 10 ini artinya sempurna. Nah, nilai sempurna di sini ada 20 orang yang mengerjakan se yang mengerjakan kuis dengan nilai sempurna, ada 10 orang, dan untuk part 2 juga ada 20 orang dengan nilai sempurna. Di review part 2 juga ada 20 orang dengan nilai sempurna. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.